Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mendengar renungan dari Mazmur 125, Aman dalam Lindungan Tuhan. Ini adalah nyanyian Hamalot, nyanyian ziarah, nyanyian perjalanan dari daerah-daerah Yerusalem, termasuk Samaria, Yehuda, Galilea, semua. Kalau mengarah ke Yerusalem, berarti dianggap itu adalah suatu perjalanan, nyanyian ziarah. Jadi perjalanan ke Yerusalem, kota Allah, tempat bait Allah ada, tidak mudah karena harus jalan kaki, naik gunung, turun lembah gitu. Jadi ini adalah suatu nyanyian pengharapan. Saya baca begini dalam Mazmur 125 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Hamalot. Adapun orang yang harap pada Tuhan, yaitu seperti bukit Sion adanya, yang tiada bergoncang, melainkan tetaplah ia selama-lamanya. Bahwa seperti Yerusalem dikelilingi oleh bukit-bukit, demikian pun adalah Tuhan keliling segala umatnya, daripada sekarang sampai selama-lamanya. Sungguh tongkat kejahatan itu tiada akan lekat pada bagian pusaka orang benar, supaya jangan orang benar itu pun mengedangkan tangannya kepada kesalahan. Kita lihat di sini adalah suatu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan itu perlindungan untuk tetap aman. Digambarkan seperti bukit Sion. Yerusalem itu dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi ada bukit Sion di mana bukit rumah Tuhan ada. Di sanalah tempat berkumpul umat Tuhan dari sekeliling Yerusalem datang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jadi puji Tuhan. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan inilah digambarkan seperti bukit mengelilingi akan Yerusalem. Jadi bukan gunung-gunung yang bisa dianggap suatu pertolongan. Karena di dalam Mazmur 121 itu ada suatu nyanyian ziarah juga, tetapi ke gunung-gunung itu menjadi pandangannya. Panggung-panggung dibuat di gunung untuk menyembah dewa-dewa. Tapi beda tadi Yerusalem. Di situ ada bukit rumah Tuhan. Jadi keamanannya Yerusalem itu juga bukan karena gunung-gunungnya, bukit-bukitnya yang mengelilinginya, tapi ada Tuhan di dalamnya. Jadi puji Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 121, ini adalah satu perbedaan. Bahwa gunung itu bukan tempat pertolongan. Walaupun kelihatannya tinggi sekali. Bahkan diibaratkan juga orang-orang yang mempunyai kemampuan, ibaratnya itu adalah orang yang tinggi kan gitu. Saya baca begini Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian Hamalot atau nyanyian ziarah, bahwa mataku menengadah kepada segala gunung dan daripadanya akan datang pertolonganku. Ini merupakan pertanyaan. Dia layangkan matanya ke gunung-gunung. Tapi dia katakan ayat 2, beda penolongnya bukan dari gunung-gunung itu tumpukan tanah, tapi dari Tuhan dikatakan, maka penolongku itu daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Jadi ada pihak Tuhan, pihaknya di mana berpihak Tuhan kepada umatnya. Tuhan itu berpihak kepada orang yang berharap kepadanya. Tuhan itu berharap, Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang berharap kepadanya. Sebab seperti tadi kita sudah lihat bahwa tongkat kejahatan tidak akan tetap melekat kepada pusaka orang benar. Pusaka orang benar kita lihat bagaimana mereka mengalami tanah pusaka yang Tuhan berikan kepada mereka, itu harus mereka keluar dari situ karena salah dan dosa mereka. Tapi tidak selamanya gitu. Tidak selamanya. Karena Tuhan itu mempunyai suatu rancangan masa depan. Jadi tidak selamanya kejahatan itu tongkat kejahatan, yaitu tongkat itu kuasa. Kejahatan itu jadi tongkatnya bukan mendidik, tapi untuk membuat kejahatan. Tapi di sini dikatakan keyakinan daripada pemazmur bahwa tongkat kejahatan itu tidak selamanya melekat kepada milik pusaka orang benar. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena kalau kita berharap kepada Tuhan, maka tetaplah menjadi bagian kita pusaka milik yang diberikan oleh Tuhan. Tidak pernah bisa dialihkan. Memang kalau kita dididik Tuhan beda dengan tongkat kejahatan.
Tuhan mendidik kita untuk menjadikan kita anak-anak Tuhan yang lebih baik. Tuhan membuat kita untuk menjadi anak Tuhan yang bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang, lebih luas. Inilah keadaan dikatakan Mazmur 126. Ini kalau sudah Tuhan pulihkan keadaan kita, itu bahkan seperti mimpi adanya. Bahkan seperti bagaimana perubahan ini, kok dari mana datangnya, bagaimana kita bisa mengalami seperti ini sekarang, kayak gitu. Jadi kalau kita terus berharap kepada Tuhan, sampai Tuhan mengubah ketawanan kita, sampai Tuhan mengubah keadaan-keadaan kita yang terkungkung oleh keadaan-keadaan dunia ini, maka kalau kita tidak berharap kepadanya, inilah keadaannya, seperti bermimpi, dikatakan Mazmur 126. Nyanyian Hamalot tak kalah dikembalikan Tuhan segala orang Sion yang telah tertawan, maka adalah hal kami seperti orang yang bermimpi. Jadi tertawa, dulu menangis, dulu dalam perkabungan, sekarang menari. Dulu keadaan-keadaan yang tertekan, sekarang jiwanya membumbung tinggi. Seperti aman karena bagaikan Tuhan itu mengelilingi maknya seperti bukit-bukit di Sion itu. Jadi puji Tuhan, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Tetaplah yakin bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang punya kuasa di atas segalanya. Tidak ada yang mustahil. Hati manusia, alam semesta sekalian di tangan Tuhan. Zaman berubah zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami pada pagi hari ini. Karena Tuhan pengharapan kami. Dan orang yang berharap kepada Tuhan adalah seperti Bukit Sion yang tidak tergoyangkan. Karena gunung-gunung mengelilingi Yerusalem, seperti itulah Tuhan mengelilingi umat-Mu. Sehingga rasa nyaman, sentosa hidup kami di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih karena Engkau beri damai. Damai-Mu bukan dari dunia. Damai-Mu membuat hati kami gemar. Damai-Mu membuat hidup kami, Tuhan, tidak terkondisi oleh keadaan dunia. Kami mau tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena ada waktunya kami akan seperti orang bermimpi, lupa semua masalah-masalah lalu kami yang tidak menenangkan. Tekanan-tekanan hidup membuat kami naik lebih tinggi lagi untuk memuliakan Engkau. Jiwa kami membumbung tinggi seperti Raja Wali di udara. Itulah orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan anak-Mu untuk tetap berharap. Tidak pernah dikecewakan oleh apapun. Karena tongkat kejahatan orang fasik, orang jahat itu tidak akan selamanya melekat pada bagi pusaka orang benar. Rumah tangga, pendidikan, baik itu gereja, umat-Mu Tuhan bergereja, itulah bagian-bagian yang dipelihara oleh Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Tuhan dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.